يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Yang kedua di antara sunnah-sunnah di dalam wudu yaitu sunnah-sunnah yang dilakukan setelah selesai wudu. Sunnah-sunnah yang dilakukan selesai kita melakukan wudu. Yang pertama syurbuhu min fadli wa ruhihi wa rasyu yang pertama yaitu meminum sebagian meminum air wudu karena warasi izarihi dan juga menciprakan airnya dengan air itu. Di antara sunnah juga setelah kita berwudu sunnah meminum sebagian daripada air wudu. Karena kita tahu bahwa air wudu mempunyai utama. Itu wudunya itu mau besar-besar. Ya. Sekarang
juga kalau bapak ibu gede ada dua, ya malamnya ada dua, udah gede kan? Memang udah didesain dengan ilmunya orang dulu. Jadi jangan sampai malam itu nggak bisa digunakan buat dulu. Sekarang kalau kayak kecil nggak ada orang yang berdoa ukuran juga. Ya paling siasat itu jangan kalau pakai jangan berdoa ada gede. Kecil orang punya rumah. Nah itu di antara kesunahannya itu minum sedikit daripada air wudhu kita. Air wudhu kita minum sedikit. Ada keutamaannya itu bisa menyehatkan badan kita. Keutamaan daripada air wudhu. Warashu izari dan juga menciprakan air ke kain kita. Apa tujuannya? Agar tidak ada keraguan. Kalau ada cipratan-cipratan yang ada di kain, itu biar tidak ada keraguan. Yang namanya kadar, apalagi untuk air kecil, itu kadang-kadang ada yang kelihatan bekas-bekas air di kain. Nah untuk menghindari keraguan itu, maka disunahkan untuk menciprakan. Jadi air yang banyak, karena bebas, ciprakan. Jadi nanti ada keraguan gitu. Jika dia pergi dari air ciprakan, atau setelah buang air kecil, ciprakan dulu. Tapi buang air kecil, ciprakan dulu. Ciprakan ke air. Supaya tidak ada keraguan. Nah kalau kita sudah tidak ada keraguan, nanti belum kelihatan. Meskipun ada sedikit, itu dimaksud. Tapi kalau misalkan tidak diciprakan seperti itu, nanti timbul keraguan. Akhirnya apa yang kita katakan itu menjadi ragu-ragu. Apakah itu bersih atau tidak? Keraguan itu nanti yang menyebabkan apa yang kita katakan menjadi tidak sempurna. Kita berikan dari keraguan. Makanya kita untuk setelah untuk diciprakan ke kain. Yang kedua adalah ba'dahu. Yang kedua adalah setelah berwudu. Mustaqbilan lil qiblati wa rafi'an yadayhi bihaitsu yura bayadu ibtihi. Menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangannya sekiranya terlihat putih-putih ketiaknya, sehingga kelihatan dari tinggi. Habis wudu jangan lupa baca doa wudu. Nah ini salah satu yang dianjurkan juga mengangkat tangan kanan dan angkat tangan itu agak tinggi. Jadi kalau ada wudu, angkat tangan ini doa. Lagi kita ada, saya pulang lagi. Kalau dari toilet keluar dulu dari toilet, kamar mandi keluar dulu, baru kita keluar. Keluar dari kamar mandi pada bahan sudah baru. Jangan di dalam toilet, tapi di dalam sini. Ya boleh. Ya kalau di dalam
wudhu dulu sedianya jangan sampai juga mengganggu sampai wudhu juga. Jangan sampai wudhu dulu. Iya. Nah, kadang-kadang keinginan kalau mereka berbeda, kelihatan. Habis itu orang-orang ada juga kalau kita doa serta sholat, kan tidak bisa begini. Ini adalah sedikit-sedikit. Yang dianjurkan menggunakan hati itu setelah doa sholat baca doanya, apa doanya yang kita hafal? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, qiraat surat al-Tabarik salatan wa ayatul kursi wa qul. Yang ketiga, sunnah setelah baca doanya membaca surah Al-Qadr 3 kali. Jadi ada baca doa, baca surah Al-Qadr 3 kali. Selesai, kita lanjut baca ayatul kursi dan kedua sampai kita berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi aktivitas kita ketika wudhu dimulai dari awal wudhu sampai nanti melakukan ibadah sholat sunnah wudhu itu nggak ada hal-hal yang lain seperti kita ngobrol jadi ketika pelaksanaan sholat tadi sudah dalam kondisi kita itu dalam keadaan sakinah tenang. Gak ada ngobrol-ngobrol lagi dianjurkan seperti itu. Jadi mungkin ada hal-hal seperti harus sabar. Jadi dari mulai awal dulu sampai melaksanakan sholat dipenuhi dengan sunnah ibadah dari awal sudah sampai selesai wudhu pun berdoa lagi sambil jalan ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat sunnah yaitu kita membaca surah Al-Qadr. Dan ayat kursi serta Allah doa itu doa yang sering lupa ketinggalan dan udah aja padahal itu kalau kita baca dalam hadis dulu itu riwayatnya itu dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak kita baca kita sering baca doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang keempat, sholat sunnatil wudu. Sunnah sholat sunnah wudu. Wa yaqa'na wudu yaitu
yaitu setelah wudu yaitu berusaha ilahi, yaitu dengan dinisbahkan kepada wudu wayang kopinya surutai al-jami wal islam. Dan ketika sholat wudu baca surahnya al-jami dan al-islam. Wadah dari tujuh dan bisa juga masuk sholat wudu sudah benar bila mana kita melakukan sholat sunnah yang baik. Dari wudu kita masuk sholat sunnah qobliyah, itu sudah masuk sholat sunnah wudu. Dan sunnahnya juga seperti dari wudu ya. Sholat sunnah itu sholat qobliyah kan. Al-Kafirun dan Al-Islam. Dan banyak lain. Dan ini besar keutamaannya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa sih yang kamu lakukan sehingga depak terompah itu terdengar di surga? Depak terompahnya Bilal sampai terdengar di surga. Ditanya oleh Rasulullah, emang apa sih nama-nama Bilal? Apa sih yang kita lakukan? Apa dari Bilal? Ya Rasulullah, setiap kali saya selesai wudu, saya melakukan sholat sunnah dua rakaat. Ini disebut sholat sunnah wudu. Keutamaannya rompahnya Bilal sampai terdengar di surga. Mana banyak banget amalan-amalan yang bisa kita lakukan itu. Dari kita wudu itu berbanyak bisa kita lakukan. Pahala yang dapat yang bisa kita dapatkan. Nah ini sunnah-sunnah yang kita lakukan, lalu kita mudah-mudahan jangan lupa dari awal kita wudu sebelum wudu masuk kepada Al-Zani sunnah menerapkan untuk wudu yang ke-8 sunnah-sunnah yang umum di dalam wudu. Yang pertama istiqbalul qiblah. Pertama ketika wudu sunnahnya dianjurkan ke kiblat. Ini sunnah itu ada bidang dalam wudu. Sunnah. Kalau saya itu kalau saya itu pas ini sunnah. Jadi ketika kita wudu ingat bahwa salah satu sunnah kita ada bidang. Hanya saja kita ada ini kalau keterangan Nitip. Jadi ingat bahwasanya salah satu sebenarnya harus dipegang. Yang kedua adalah untuk pelajaran untuk dulu. Kalau di rumah, kalau bisa. Kenapa? Karena kita duduk bisa menyempurnakan itu ini. Kemarin salah satu sunnah di dalam bahasa kaki yaitu menselaskan kalau berdiri sulit, kalau duduk
Yang ketiga terpulang dilmai, yang ketiga tidak mengikhlaskan air ketika selesai wudu. Tidak gitu. Apa mereka? Tidak. Biarkan karena air yang ada di tempat wudu kita, air kita juga. Ya, itu kan nyerap. Yang keempat al-iswaru bil ma'i, ai ada iswaru bis sunnah. Yang keempat sunnah juga tidak berlebihan di dalam wudu. Jangan iswar, apalagi sampai berlebihan rumahnya tidak sampai batal. Nanti yang sampai kalau boleh kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika wudu cukup itu dengan satu gelas cukup tadi. Bahkan kita wudu itu dengan air sebotol lama sedang itu cukup. Iya, 2 botol ini kan itu cukup. Asal tahu saja. Ada ketika kita lagi berada di mana perjalanan, mau sholat kita harus jadi sholat. Karena kalau sholat di mana bisa. Karena ada dulu, ada apa yang keluarnya orang dulu. Yang mau zaman ada dulu sama juga ada. Kita ada banyak. Padahal bisa kalau berjalan bukan bisa terkena harus kalau minggir ada airnya, bisa. Mungkin ngerti paham. Karena air cukup untuk sunnah itu jangan bais. Israf itu makruh, bisa jadi haram. Kalau itu airnya air wakaf, maka masjid tidak haram. Maka air wakaf masjid, air yang diperuntukkan buat masjid, bukan orang masjid. Ini kadang-kadang kita terapkan begitu. Air masjid kadang-kadang kita gunakan buat hal-hal yang lain, bukan kepentingan masjid. Tidak ada apa ya, cuci motor, nggak boleh apa, ada motor cepat. Air wakaf masjid peruntukan buat masjid. Nggak ada peruntukan buat fasilitas sosial. Jadi bukan masjid doang baru. Maka halaman-halaman masjid itu harus tahu juga. Halaman masjid itu apakah termasuk untuk sosial atau enggak? Kalau itu memang wakaf masjid diwakafkan untuk masjid, maka halaman masjid khusus
nggak boleh. Kalau memang itu karena wakaf untuk masjid, kecuali memang kita menyaksikan bahwa ini masjid ini itu berfasilitas umum, berfasilitas umum, bisa berfasilitas masjid, orang lain bisa, itu tidak masalah. Tapi kalau ini buat masjid dan fasilitas masjid, wakafnya berada di itu, maka tidak boleh. Karena dalam sama-sama, kalau masjid ini gampangnya, yang kelima adalah yang katakan sunnah tidak ngomong ketika wudhu. Ketika wudhu sunnah tidak ngomong. Kecuali ada hal penting. Ketika wudhu ada nanya, ada dipanggil orang tua, apa wajib. Jadi orang tua itu kalau wajib menjawab panggilan orang tua itu wajib. Jangankan kita dari lagi salat sunnah aja kalau dipanggil itu batalin. Kalau orang tua yang panggil, mak, bapak, istri, suami, wajib istri menjawab panggilan suami. Lagi butuh, ya pak. Ditanya orang itu. Jadi ada apa yang sunnah daripada hal itu selama itu wajib dan sunnah dilakukan. Selama itu suruh layan istri, suruh bikin kopi atau suami, juga kan saya suruh sunnah dulu dah. Terbalik, bikin kopi wajib dengan kita suami. Bikin kopi, sholat sunnah dulu, sholat sunnah. Saya lakukan salah satu yang wajib dosa. Sholat tidak ada berapa. Atau anak disuruh orang tua, tentu kan ada sholat kecuali sholat wajib. Itu urusan Allah. Gak bisa. Kalau sholat sunnah, orang tua dulu begini, apalagi urusan Allah. Kalau itu orang urusan orang tua dosa. Yang keenam wa ma yaqtarifu minhu an yaminihi wa ma yasubu minhu an yasarihi. Yang keenam meletakkan sesuatu yang dia gunakan untuk menjauh air di sebelah kirinya dan sesuatu yang diguyurkan darinya di sebelah kanannya. Ini kalau kita menggunakan apa semacam menggunakan kayu, kalau menggunakan kayu itu, jadi yang menjawab itu kalau tangan di sebelah kanan, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Wama yasuku itu dan sesuatu yang mengguyur di sebelah kiri. Kalau misalkan sama pakai kibrit, tembok, atau pakai keran, ada posisinya itu. Jadi ketika kita ada kebenaran di dalam sebagai pada yang ketujuh al-mu'alatu, yang ketujuh sunnah mu'alah, yaitu tidak memisah atau memutus hubungannya. Bihaitu yang silu akmal tsaniyah gad jaffa fil aql awwali ma'a
yaitu dengan sekira-kira dia mengikuti atau membasuh anggota yang kedua sebelum kering anggota yang pertama. Dianggap itu sudah terbentuk, menjaga orang itu kalau sampai jadi wudhu itu disebutkan walat. Walat itu tidak terpisahkan aktivitas lain sampai air wudhu di bagian anggota tubuh misalkan lagi membasuh muka, habis membasuh muka, terus di apa namanya ke dalam rumah itu ngapain? Nanti habis itu terusin lagi, terusinnya karena dari awal lagi kalau belum nanti langsung ke tangan. Nah itu namanya yang malam. Kalau malam langsung buka, langsung ke tangan. Dan dianggap terputusnya itu kalau sampai anggota wudhu itu kering. Kalau belum kering tidak ada. Kalau panas-panas kalau manusia sudah ketinggalan musim panas. Habis itu keluar situ ke depan kalau kering mukanya. Itu namanya temporal. Ntar yang beda lagi, kenapa dulu lagi? Nggak usah dari awal lagi masuk muka lagi, langsung aja tambah. Jadi dari awal lagi, pemilihan lagi itu langsung aja terusin tangan, terus kaki. Cuma nggak dapat kesunahan banget sih. Yang kedelapan anda yang lima wajahmu bilmani. Yang kedelapan tidak melaporkan pak wajahnya dengan air. Ini sunahnya gosok, bukan. Karena ada perempuan nggak digini-gini. Udah gitu karena ada kamu yang ya dari masjid apalagi itu nanti tanggung jawab suami itu. Kalau punya istri itu berguna dengan tanggung jawab suami. Karena dia mah melapornya kan bertanggung jawab nanti tanya aja ke suami saya karena kan hanya gitu. Jadi segala aktivitas istri kalau bertentangan itu nanti yang ditanya adalah suaminya. Suami itu istri nggak sholat, suami juga wudhunya nggak benar, suaminya ditanya. Mandi wajibnya nggak benar, suaminya ditanya. Kenapa kewajiban itu suami yang ngajarin? Tata cara wudhu, tata cara mandi wajib, mandi ada. Penting itu. Makanya hal pertama yang harus diajarkan seorang suami kepada seorang istri adalah tentang masalah taharah dan ibadah. Taharah, iya. Kalau perlu mandiin, gini tank cara mandinya. Wudhu begini, terakhir dijamin. Jadi berkati apa benar wudhunya. Kadang-kadang kita ngajarin orang-orang tapi istri sendiri tidak diajarin. Iya. Kita ngajarin orang lain tapi keluarga sendiri tidak diajarin. Nanti pertanggung jawabnya di hadapan Allah. Sekarang kita tidak kenal. Nanti tidak ada apa-apa. Kalau udah diajar ke senior,
Yang kesembilan ayat awal proses ayat jenis kebimaan nilai dan proses ini. Yang kesembilan sebenarnya ia memperhatikan dari percikan-percikan yang dapat atau percikan-percikan air kecil itu arti harus diwaspadai, harus perhatikan. Ayat disuruh makan nilai yang berproses ini, maka dia itu tempat bekerja. Ini untuk kalau di website di halaman kalau lagi butuh itu ini harus melakukan istirahat dengan sampai nanti ada mengatakan mungkin nama kalau saya masuk dalam istirahat kalau ada kenapa? Karena ada istrinya atau anaknya dilakukan yang ke-10 tarkul isti'anati fi sabri illa li udhrin. Yang ke-10 yaitu tidak meminta bantuan untuk pengelolaan air minta bantuan orang. Kita dibubuhin pegangan airnya semua. Itu senangnya kalau bisa sendiri kita sendiri. Balik waktu sedikit ukur boleh. Kalau bisa sendiri bisa kita dibuang. Karena udah terang kita tahu. Jadi kalau misalkan memang kondisi jauh dari kita dibicarakan dari itu. Yang ke-11 apa ngajarin anak baru ngerti perempuan. Jadi sampai-sampai dulu di dalam kitab Ta'alimul Adil itu dikisahkan seorang anak dari Khalifah Rasulullah belajar dengan seorang ulama. Nah, ketika Harun Rasul sampai berkunjung ke tempat ulama itu, anaknya belajar. Ini si anak itu dilihat lagi sedang membuang air wudhu gurunya. Lalu dia ketika gurunya, guru anaknya, lalu ngomong sama wahai tuan guru, kenapa kau menyuruh anak saya untuk uang kenapa kau berkata anak saya untuk membunuhkan sampai jadi sapi sepertinya ada tak sama itu kepada guru lagi kepada orang kenapa anak saya yang ke-11 tarsyidi illa al-udri. Yang ke-11 tidak menolaknya dengan handuk kecuali udur. Tidak menolak dengan jaringan itu. Jangan dilak. Yang ke-12 tarkul ziyadati ala salatin, tidak melebihi 3 kali rasulah. Lebih dari 3 rasulah hukum. Sebenarnya lebih dari itu. Yang ke-13 Allah yang usoba duri an-mudin. Yang ke-13 tidak kurang air wudhunya dari 1 mud. 1 mud. Tidak kurang kalau misalkan
Ya. Yang ke-14 intisarul niyyati ila akhir. Yang ke-14 mendekatkan niat hingga akhir dulu. Jadi jangan sampai niat yang lain-lain. Jadi benar-benar dijaga niat dunia. Maksudnya itu fokus dan itu adalah semua. Kalau wujudnya udah bisa fokus dalam pelaksanaan wudhu dari awal sampai akhir, itu nanti ibadah sholatnya lalu. Jadi udah fokusnya di wudhu, sholatnya itu udah bisa fokus. Karena sholat itu kan dinilai itu fokusnya kita, khusyuknya kita dinilai oleh Allah di dalam sholat kita. Kalau sholat itu nggak khusyuk, nggak fokus, nggak ada penilaian apa. Makanya kalau dari pelaksanaan wudhunya sudah dijaga, ya, fokus khusyuk, itu nanti pelaksanaan sholatnya sudah terbiasa, ya, sholatnya bisa khusyuk. Wayastahabul wudu dan disunahkan berwudu tidak naumi. Sunnah wudu karena ingin tidur, sebelum tidur sunnah wudu, itu sunnah wudu. Boleh qiraatul Quran, sunnah untuk membaca Quran. Ini bukan itu Quran yang baca. Kalau baca kita dengarkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnahnya wudu kalau baca Quran. Kalau itu Quran wajib, memegang Quran dulu wajib. Kalau baca Quran sunnah. Boleh wudu lewat istirahat lewat zikir, sunnah wudu untuk menghadiri majlis zikir dan zikir sebelum belajar atau berzikir. Wal ziarah kubur, sunnah wudu untuk ziarah kubur dan ziarah orang tua, ziarah kubur, kakek, nenek, siapa aja, aulia, sunnah dulu ziarah kubur. Wal taqwa iman dan sunnah dalam keadaan tawarok terus menjaga wudu sunnah. Pada diri wudu berbawa wudu sunnah. Kullama hadatsa tawaddu'a, dan setiap kali dia berhadas disunnahkan ini sunnah menjaga. Nah ini hal-hal yang disunnahkan dalam pelaksanaan wudu dari awal sebelum basuh muka sampai pelaksanaan setelah wudu, setelah selesai wudu. Ini sunnah-sunnahnya ya. Kalau kita perhatikan semuanya kita laksanakan sunnah-sunnahnya itu, maka insya Allah kita dapat menambah kualitas wudu kita. Sehingga apa? Dengan kualitas wudu kita yang lebih baik lagi, ini dapat menghapus dosa-dosa. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa orang yang berwudu lalu dia memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, maka akan lengkap dosa-dosanya hingga dari bawah wudunya. Wallahu a'lam.